kursi makan itu beda sama kursi santai. Jadi ukurannya itu harus pas. Ini tuh sekitar tinggi 45 cm kalau untuk kita makan. Jadi itu ukurannya ketika kita makan enak untuk megang barang-barang seperti sendok, garpu nih. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Dharma Wangsa Residence di daerah Bekasi nih teman-teman. Jadi kita lagi mau nge-review satu unit yang terbaru di Pandawa nih. Jadi luas lantainya 78, luas bangunannya 59 nih. Kenapa ini kita pilih? Karena bentuknya itu agak unik ya. Jadi dia beda sama yang lain. Kalau orang Indonesia itu kemarin lagi sempet banget semua tuh trennya minimalis. Habis itu mulai ada American Classic. Nah kalau ini bisa dibilang menggabungkan dua-duanya nih teman-teman. Jadi ada sedikit klasiknya sama ada minimalisnya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita mulai dari sebelah sini ya. Kalau teman-teman lihat apa yang unik dari rumah ini itu pertamanya adalah si atap yang miring ini ya. Sebenarnya atap pelana biasa, cuman arsiteknya agak unik karena dia kasih terus ke bawah. Jadi ini kalau teman-teman lihat nih di sini ada baja ringannya yang terus ke bawah dan nggak dipotong di tengah tapi dimiringin lagi. Nah, kalau teman-teman mau nyontek yang bikin kayak gini, jangan lupa satu hal juga ya. Di bagian pinggirnya itu dikasih nok samping seperti itu. Jadi, air itu nggak akan masuk ke dalam ruang di bawah atap itu. Dan nanti akan ngebikin si plafonnya itu hitam-hitam. Jadi, ini udah bener nih teman-teman. Ini gunain genteng flat beton nih teman-teman. Jadi, ini adalah genteng model sekarang. Cuman kalau gue bisa kasih saran sama teman-teman, belilah genteng yang harganya itu ya lebih mahal lah daripada yang, jangan cari yang paling murah teman-teman. Kenapa? Karena gue punya pengalaman dulu pertama kali gue bikin rumah tuh mungkin 12 tahun yang lalu gitu buat kantor gue. Jadi ceritanya gue beli genteng beton itu yang murah. Nah yang terjadi adalah bocor kan di salah satu tempat. Nah ketika dibetulin, tukang jalan tuh di situ, betulin bocor yang di sini. Yang terjadi apa? Yang diinjak hancur juga. Jadi bocornya jadi banyak doi. Bener gak? Jadi kalau kita beli genteng itu spend lah uang lebih untuk beli yang lebih berkualitas. Ya kayak gini lah. Ini kelihatan nih berkualitas. Dan yang lebih serunya lagi bisa dilihat di situ ada skylightnya nih. Ini jarang-jarang banget. Fungsinya apa ya? Tentu untuk ngebikin bagian bawah karpet ini nggak gelap nih teman-teman. Habis itu kita lihat. Kenapa gue bilang klasik? Karena topi-topinya itu dia nggak dibikin cuma rata doang, tapi ada profil-profilnya nih teman-teman. Dan ada permainan tali air yang horizontal-horizontal seperti itu. Habis itu, di bagian depannya ini ada kanopi ya. Kanopinya itu sebenarnya kan bisa flat-flat aja. Tapi dikasih sama dia setengah kuda-kuda di sini yang bentuknya itu bener-bener agak klasik. Tapi nggak berlebihan. Jadi nih tetap aja ada dilekuk begitu. Habis itu dia ngebentuk begitu. Sebenarnya kalau kita mau bikin yang sederhana aja kan dia bisa miring aja. Cuman karena ini ada sedikit style klasiknya, jadi ngebikin si setengah kuda-kudanya itu juga nggak bisa cuma lurus-lurus aja. Tapi bisa juga dikasih melengkung seperti ini dan dikasih profilan sedikit seperti ini. Namanya juga satu karpot. Karpot itu ya harus bisa ngebikin mobil kita atau motor kita nggak basah. Makanya di sebelah sini, ini karpotnya itu dikasih polikarbonat. Sedangkan yang di sebelah sini ya itu. Teman-teman bisa lihat ini adalah bagian si atap miringnya yang ada skylightnya. Yang fungsinya juga untuk ngebikin kamar yang ada di situ tuh nggak gelap nih kalau siang. Menarik ya? Nah, kesan klasiknya itu juga ditambahin di sini nih. Ada di jendelanya. Jendela ini gunain model French door. Dan ini gue suka sih, warnanya hitam, silennya warnanya hitam. Seperti teman-teman tahu lah dari dulu, gue selalu bilang kalau silen yang warna hitam itu bagus karena dia nggak cepat kotor. Dan di bagian sininya itu ada variasinya nih. Variasinya ini yang ngebikin dia kesannya seperti French door atau French window ya. Nah, French window. Nah ini kotak-kotak begini teman-teman. Ini sebenarnya adalah satu kaca utuh nih. Satu kaca utuh yang ditempelin variasi-variasi seperti ini. Jadi bukan lagi kayak zaman dulu di model kayu ya. Ini satu-satu kaca per satu kaca begitu. Cuman kalau yang model kayak gini, dia itu sebenarnya satu kaca full, ya bisa tinggal ditempel-tempelin. Tapi ada kekurangannya. Kalau zaman dulu karena dia kacanya satu-satu, di bagian sini tuh bisa di bevel nih teman-teman. Nah, bisa di bevel begitu karena kacanya satu-satu. Kalau ini model seperti ini ya nggak bisa. Karena ini adalah salah satu penyelesaian untuk tetap kelihatan klasik tapi simple.
Rumah ini udah smart zaman sekarang lah. Jadi ini udah pakai smart lock. Di situ juga udah ada CCTV-nya, teman-teman. Dan itu semua include ketika teman-teman beli rumah di sini. Dan ini udah kerjasama sama IndiHome. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini 1 tahun pertama gratis IndiHome. Yuk sekarang kita masuk yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya nih, teman-teman. Nah, kita bahas dari depan dulu ya. Jadi ini pintunya ini adalah pintu double triplek. Cuman ada satu yang gue highlight. Menarik bentuknya. Karena ini dikasih tali air. Dan ini tuh finishingnya seperti kayu solid. Ini bagus banget. Kenapa? Karena ini dia gunain melamik nih, teman-teman. Jadi hasilnya itu bisa seperti ini. Jadi itu ada serat kayunya yang ditempel ke triplek. Habis itu di finish seperti kita ngefinish kayu solid. Jadi hasilnya ya seperti kayu solid. Biasanya ini digunain di furniture yang harganya lebih mahal daripada kalau kita pakai finishing HPL. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk kita langsung ketemu satu ruang keluarga yang bersatu juga jadi ruang tamu nih, teman-teman. Nah, ini ada yang menarik di sini karena ternyata ukurannya itu masih pas untuk satu sofa L kayak begini. Dan di depannya itu ada satu tempat wall yang digunain untuk nempel TV-nya. Nah, ini menarik karena wall-nya ini itu ada treatment-nya. Treatment-nya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di bagian sini, ini adalah bagian yang nggak kena tembok nih. Nah, supaya partisinya ini nggak terlalu kaku, dia dikasih jarak nih seperti ini. Dan itu see-through ke sana ya. Jadi kita bisa nggak kelihatan terlalu padat dan kaku gitu. Nah, ini dikasih jarak. Cuman ada yang gua nggak suka nih, teman-teman. Ya, ini pribadi sih. Ini ada LED-nya di sini nih. Gue lebih suka LED seperti ini tuh ada di tempat yang tertutup. Jadi dapatlah ambience warnanya tanpa harus ngeliat bintik-bintik seperti ini. Ini kan kelihatannya seperti kayak ada di mana, bro? Di mobil pickup nggak ya? Oh iya, yang warna hijau itu. Iya, ya cuman ya nggak juga sih, itu selera sih, teman-teman. Jadi ini kalau menurut gue lebih bagus ada di tempat yang tertutup. Nah, kalau untuk bagian sininya, ini yang ada dindingnya, ini treatmentnya lucu. Jadi kalau misalnya kita kepengen pakai HPL untuk treatment bagian wall dinding seperti ini, ternyata nggak perlu pakai satu warna aja. Bisa juga dikombinasi seperti ini, dan dikasih pola yang ngacak seperti ini nih, teman-teman. Jadi bentuknya cukup unik ya. Nah, kalau teman-teman suka, ya teman-teman bisa pause video ini. Habis itu, teman-teman bisa kasih ke desainer interior untuk bikin pola tali air seperti ini. Atau mungkin, kalau teman-teman nih punya tante, atau om, atau saudara, atau sepupu, atau kakak, atau adik yang lagi bangun-bangun rumah, habis itu mereka kepengen bikin wall seperti ini, bisa dikasih tahu untuk subscribe channel kita. Ya, bro. Bener? Hah? Iya lah. Sekarang gue tanya, tante lu udah subscribe belum? Udah, kan mak gue kemana-mana Facebooknya. Nyokap lu udah ngasih tahu ke Facebook segala macem ya? Iya. Mantap. Kalau gitu teman-teman juga kalau bisa bantuin kita nih untuk sebarin video-video kita. Yuk, sekarang kita mau ke sini. Ini adalah bagian dari meja makan dan dapurnya, teman-teman. Jadi ini ketika kita masuk, ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau ini jadi meja makan atau dapur ya, ini tuh masih bisa disekat di sini. Habis itu ini berubah jadi kamar. Tapi kalau ini mereka bikin untuk jadi ruang makan dan dapur. Sebenarnya kalau ruang makannya sederhana aja, karena ini semua beli jadi, teman-teman. Cuma selalu gue ingetin kalau misalnya kita mau beli kursi itu selalu cobain dudukin. Dan ini dudukin enak, teman-teman, buat makan. Karena makan itu kan juga kita harus punya kursi yang benar. Kursi makan itu beda sama kursi santai. Jadi ukurannya itu harus pas. Ini tuh sekitar tinggi 45 cm kalau untuk kita makan. Jadi itu ukurannya ketika kita makan enak untuk megang barang-barang seperti sendok, garpu nih, seperti garpu atau pisau seperti ini. Jadi benar-benar pas gitu ukurannya. Kalau misalnya kita terlalu rendah, akhirnya kita naik begini nih. Nah, jadi kalau kita mau beli perabotan itu, apalagi yang beli jadi, kalau emang fungsi untuk kursi makan, belilah kursi makan gitu. Jangan pakai kursi buat santai atau kursi buat kerja.
karena ketinggiannya berbeda. Dan ini udah cukup oke. Dan di sebelah sini ada dapur ya. Dapurnya itu dia gunain solid surface teman-teman. Cuman motifnya itu white Carrara. Seperti yang gue bilang, solid surface itu gampang banget baret nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, ini baret-baretnya kelihatan banget kan. Nih. Dan itu agak susah untuk diperbaikin ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai solid surface, kita mesti gentle. Kalau motong juga mesti ada tatakannya segala macem. Jadi awet dari si solid surface. Karena solid surface ini adalah salah satu material yang mahal. Nah di atasnya ini teman-teman bisa lihat backsplash-nya. Itu dia gunain keramik Subway yang mahal. Karena di sini ada bevel-bevel ya. Dan ini ukuran yang standar nih. Sekarang keramik Subway seperti ini udah banyak yang modelnya lebih kecil. Jadi mungkin itu tergantung selera. Jadi teman-teman bisa pilih yang kecil atau yang besar nih. Dan ini kalau menurut gua, kalau untuk yang model bevel seperti ini, itu emang paling bagus natnya warna putih nih. Tapi kalau yang modelnya biasa, gunain nat yang warna hitam. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia pakai model yang standar aja. Cuman yang keren di sini udah ada sensornya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Itu ada sensor. Jadi kalau misalnya nanti gasnya ini bocor, dia otomatis matiin si kompornya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah cara pemasangan cooker hood yang bener nih. Jadi dia bukan dari sini ditempel ke bawah, tapi dicowak begini nih. Jadi ukurannya itu bener-bener pas sama si kompor ini. Nah, di bagian sini ini ada satu gawangan yang digunain buat kulkas. Cuman nih teman-teman bisa lihat, ini jaraknya ini terlalu tinggi nih. Nah, berarti ketika kita bikin ini, kita nggak beli kulkasnya dulu nih. Ya, bikin gawangannya dulu atau mungkin salah ngeliat di internet nih. Jadi ininya terlalu tinggi nih teman-teman. Jadi kalau kita kepengen bikin gawangan buat kulkas, lebih baik kita beli kulkasnya dulu supaya bener-bener ininya jedanya nggak terlalu banyak. Kalau kayak gini udah terjadi, bisa diakalin nggak? Bisa. Ditambahin satu panggungan lagi supaya ini nggak terlalu jaraknya besar. Kalau untuk HPL-nya dia pakai sederhana aja, HPL warna putih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang kepengen bikin kitchen set tapi budget, pilihlah HPL yang warna putih seperti ini. Ini harganya yang termurah nih teman-teman. Tapi lebih baik jangan yang doff begini, tapi dia mengkilap. Jadi lebih gampang untuk dibersihin. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Yang doff putih itu adalah untuk orang-orang yang rajin bersih-bersih seperti Bang Bewok. Nah, ya kan dia tuh suka ngelap-ngelap kalau malam nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, dia harus pakai yang model seperti ini. Tapi kalau nggak rajin seperti dia, lebih baik cari yang mengkilap. Gitu, Bros. Biar lebih gampang ya. Biar lebih gampang diurus. Nggak boleh lu ngomong kayak gitu, gue dituduh. Oh, gila nih. Seksis. Apa seksis, misoginis gitu. Mereka nggak tahu, gue takut segitu takutnya bini gue. Celah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini ada sesuatu yang menarik. Kalau di bagian kamar mandinya ini karena ini sudutnya itu sempit, jadi dibikinnya miring nih. Ternyata hasilnya oke-oke juga karena ini dia gunain satu wastafel untuk yang ada sikuannya kayak gini. Wastafel sudut lah. Ternyata wastafel sudut yang sederhana ini ketika dikasih meja itu bisa juga cocok. Cuman ini mesti custom, mesti interior designer yang ngerjain. Tapi hasil yang terjadi adalah kita punya space yang enak ketika kita mau masuk ke kamar mandi. Dibandingin kita taruh di sini, pintunya jadi nggak enak kan? Kalau misalnya pintunya ada di pinggiran lagi ke sini ya kurang enak lah. Ini paling bener kan emang di paling ujung gini, makanya kita harus bikin ada wastafel sudut seperti ini. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam sini. Cuma ada sayangnya bro. Apa nih? Di atas wastafel itu nggak ada lemari yang oke. Oh iya. Ya kan? Padahal kita tuh sekarang di rumah-rumah kompak itu butuh lemari di atas wastafel yang enak bener. Benar. Karena kan ya kita pasti naruh di situ ada anduk, kadang ada odol. Odol juga kan daripada sekarang zaman pandemi kan. Masa lo beli cuma satu? Kita kan mesti stok lah, ya kan? Supaya kita nggak bolak-balik ke mall atau bolak-balik ke supermarket kan? Makanya nih kita lagi bikin, promosi dong, ya kan? Kita lagi bikin satu line furniture baru di mana kita mau nyoba nyelesain masalah itu tuh. Jadi teman-teman punya satu rak atau punya satu lemari di atas wastafel yang bisa buat naruh-naruh semua, tapi bentuknya keren karena dia ada kaca-kacanya dengan material yang top bro. Ya, kita pakai taco men. Yuk sekarang kita masuk ke sini.
Wow, ini keren. Ini adalah shower rain. Ini mahal sih teman-teman. Cuman sayangnya ini juga untuk orang-orang yang modelnya bersih kayak lu bro. Sering lap. Jadi kalau mandi selain badan lu yang dimandiin, selain badan lu yang dilap habis mandi, lu mesti ngelapin shower habis itu. Jadi habis handuk lu pakai nih, lu udah kering nih, ya kan? Jangan lupa, lu mesti ngelapin juga. Karena ini warnanya hitam. Kalau warna hitam itu pasti aja nanti jadinya banyak jamur kacanya. Cuman ya itu dia, tampangnya itu keren ya. Bener-bener industrial banget. Jadi kalau kita mau keren di kamar mandi, kita bisa pilih warna hitam kayak gini. Tapi ya itu dia, kita tetap harus rajin. Mas bro, Jadi kalau keren, harus rajin. Bro mas, gue ribet. iya ini serem juga ya. Karena ini lokasinya ada di bawah tangga teman-teman, jadi ya disinilah klosetnya ya. Di sini nanti mungkin bisa ditaruh untuk naruh baju-baju kotornya nih. Bisa taruh keranjang apa segala macam, semua ada di sini. Oke. Selalu gue ingetin teman-teman, kalau kita mau bikin satu kamar mandi yang di bawah seperti ini nih, di bawah tangga kita supaya dapat enak kan nih. Kalau bayangin ini aja udah kurang enak sebenarnya. Cuman kan ya emang layoutnya seperti ini. Jadi nanti kan di sini masih bisa diakalin pakai interior ya. Jangan lupa kita harus taruh pembuangan itu di atas got. Kalau enggak nanti yang terjadi adalah banjirnya dari dalam rumah karena masuk air dari got, keluar dari floor drain, kita banjir dari dalam rumah. Padahal di depan nggak banjir. Nah kalau untuk bagian bawahnya ini, teman-teman juga bisa lihat nih. Dia tuh nggak dibikin satu kotak begitu, tapi bentuknya Z. Kalau kayak gitunya mana? Apa? Pesen apa lagi sih lo? Banyak banget pesenannya. Kayak gitunya lagi ya? Bukan, lu tahu tanggalnya dong? Oh, Tanggal gajian. Iya. benar-benar. Beli apa lagi sih lo kan? Kalau tanggal gajian udah saatnya menghibur diri sendiri dengan belanja-belanja. Emang harus ya. belanja mana? Hiburannya mana? Apa? Harus belanja hiburannya. Gue pengen ke mall nggak bisa, Doy. Oh iya benar. Gue mau ke Dufan nggak bisa. Iya. Gue pengen pergi naik halilintar nggak bisa. Sekarang belanja aja udah. Gini aja ya. Ya malam lo pencet kepencet gitu kan. Kepencet gitu. Kilaf lo bisa. Cet barang dateng maunya happy, diomelin ya kan. Abis itu masih bisa bilang gue misoginis, bro. Gila kali. Yes. Jadi ini bentuknya bisa set aja kayak gitu, teman-teman. Jadi semua bebas-bebas aja daripada kita paksain dia turun begini nih. Kenapa? Karena ini mengganggu ketika kita lagi jalan nih. Kalau misalnya kayak gini, kita masih agak begini, itu nggak kenain bagian sininya nih, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke belakang ya. Masih ada satu halaman yang cukup luas. Dan yang bagusnya adalah ini pakai pintu kaca dan jendela yang besar. Satu untuk cross ventilation. Nomor dua adalah untuk ngebikin sinar matahari itu masuk dengan banyak ke rumah ini. Kalau untuk lampunya teman-teman bisa lihat ya, lampunya menarik banget. Cuman sayangnya ini nggak pakai Edison light nih. Akan lebih cantik kalau ini pakai Edison light. Nah, di situ ada lampu nih. Ini salah satu lampu favorit gue karena dengan ini kita bisa geser-geserin untuk dapetin kurva yang terbaik buat spot-spot yang pengen kita sorot nih. Bisa geser dikit, bisa geser sana. Ini adalah lampu yang kalau kita nggak terlalu yakin mainin lampu, daripada kita mati-matiin akhirnya jadi jelek, mendingan kita beli yang kayak gini, masih bisa kita geser-geser. Oh, ini sayang banget ya. Jadi kalau kita duduk di sini, kita mesti dongak nih untuk nonton TV-nya. Jadi kurang eye level. Ini TV ini mesti diturunin sedikit. Mungkin ya, kita bisa lihat nih. Kalau kita udah tahu pasti kita tuh mau majang-majang kayak gini. Udah tahu nih ukurannya berapa. Nah, ini adalah barang yang paling tinggi yang akan ada di bawah TV kita. Ya udah, ini turunin aja. Nah, sampai di sini. Jadi ini adalah barang yang paling tinggi. Jadi kita bisa ngukurnya itu dari barang yang mau kita taruh di sini. Bro, kayak foto-foto di rumah lo. Iya dong. Gila. Di tangga ya? Iya, keluarga bahagia gitu. Kalau zaman dulu namanya di foto, man. Pas sekarang namanya di Instagram. Ini sukses, bro. Ini laki-laki ini sukses. Kenapa gitu? Keren. Ini jarang ada nih. Kenapa gitu? Nih Bang Beok nggak bisa begini. Oh. Tahu apa? Apa bedanya, bro? Lihat ya. Ini suaminya, ya. Ini istrinya, ya kan? Ini ibunya istrinya. Ini ibunya laki. Akur. Susah tuh. Bener nggak? Ini baru nih namanya potret keluarga bahagia, men. Bisa pecah rumah gue. Ini akur, men. Bener dong. Iya.
Ini adalah tujuan dari kehidupan yang samawa. Weh, ya kita naik ke atas yuk. Begitu naik ke atas, kita langsung ketemu satu jendela yang besar nih teman-teman. Ini enak banget sih, jadi ngebikin rumah kita tuh di bagian sini tuh nggak gelap dan masih bisa ngasih cahaya ke lorong tangga ini dan anginnya juga bagus. Nah sekarang kita masuk langsung ke kamar mandinya. Kamar mandinya bagus teman-teman, ini pakai solid surface yang motifnya itu zaman sekarang banget nih, ini lagi tren nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nyari ide buat solid surface, kalau pengen kekinian banget ya bisa pilih warna yang kayak gini. Dan gue suka banget sama pemilihan HPL-nya karena nih HPL yang ini adalah HPL yang warnanya abadi nih teman-teman. Nah seperti inilah produk-produk yang mau kita buat. Jadi ada lemari di atas wastafel. Nah cuman ini kan biasanya custom nih teman-teman. Jadi kita mesti panggil interior designer untuk ngerjain banyak di rumah kita, baru habis itu mesen satu sama dia begini. Nah kita pengen bikin ini yang udah bagus yang bisa ditaruh di rumah kalian secara langsung. Oke, sekarang kita lihat di sini. Masih sama seperti yang tadi, ini masih gunain shower yang warna hitam dan di sini dia pakai klosetnya American Standard yang standar aja. Dan ini ada jet washer. Kalau gue sih lebih suka pakai eco washer bro daripada pakai jet washer. Yang gue suka dari rumah ini, kamar mandinya itu semua ada jendelanya nih, jadi sirkulasi udaranya baik. Tapi akan lebih baik kalau pintunya ini itu juga ada ventilasinya. Jadi begitu si jendela ini dibuka, cross ventilationnya jalan. Nah ini sayang, cuman ini kan simple. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal ganti pintunya. Habis itu sekarang kita mau masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya sederhana aja. Ini dia gunain list aluminium yang lagi ngetren sekarang. Gue suka cuman sama pemilihan warna HPL ya. Cuman sayangnya ini terlalu mepet nih. Ini akan lebih baik kalau ditambah sedikit nih, 1 cm lagi. Jadi kita nggak terlalu susah gitu untuk kayak gini. Karena kenapa? Takut ya ketika kita tarik begini, ini tuh yang ini kena di atas ini dan kita takut gores kan. Jadi akhirnya kita nggak berani untuk tarik keras. Oke, kalau untuk lampunya ya sederhana aja, di sini dikasih LED. Cuman itu dia, gue lebih suka LED-nya tuh lebih nggak terlihat dari sini. Mungkin ada di belakang kali ya. Jadi ketutupan sama baju. Kalau ini kayak gini masih bisa kelihatan yang kayak gini-gininya nih. Atau mungkin dari bawah kali. Kalau untuk LED yang di bawahnya seru juga tuh. Dia akan lebih baik nih kalau kita punya yang di bagian bawah kayak gini. Ini kan kita nggak bisa ngeliat bagian atasnya. Lebih bagus LED-nya itu ada di atas sini teman-teman. Dan kalau misal kita mau bikin yang kayak gini teman-teman, carilah yang sampai bawah kayak gini. Jadi nggak akan ngelukain siapa-siapa nih. Tapi kalau misalnya kita bikinnya di tengah sini, bisa buka cuma setengah, takutnya anak kita bisa kejedot dan bisa berdarah nih teman-teman. Karena ini cukup tajam. Oke, gitu kita masuk ke sini, teman-teman bisa lihat. Gue suka sih ini. Jadi ini bisa enak gitu. Kenapa? Karena di bagian sininya dibelokin lagi. Dan ini terlihat serasi ya sama si atap yang di depan yang miring-miring kayak gitu. Dan gue suka banget sama ininya nih. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi LED-nya tuh nggak kelihatan nih teman-teman. Kalau dilihat dari situ nggak kelihatan. Jadi cuma dapat ambience aja dan kita nggak ngeliat titik-titiknya. Karena ngeliat titik-titiknya itu nggak enak. Kalau teman-teman bisa bayangin nih. Kita ada LED di sini, habis itu kita pandangin terus gitu. Lama-lama mata kita ketika merem kan ada bintik-bintik ya kan. Tapi kalau misalnya dia menjadi ambience, dia tidak akan mengganggu mata kita karena fungsi dari LED strip itu adalah ambience. Kita nggak mau ngelihat pedarnya itu, kita liatin begini, kita tutup mata kita, habis itu ada bintik-bintik kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu penjelasannya. Nah kalau untuk di bagian sininya ini menarik juga. Ini adalah headboard ya. Headboardnya ini dia ada strip-strip dari tali airnya. Dan di bagiannya belakang itu dari tali airnya ini dikasih warna hitam. Jadi nggak sama warnanya sama ini nih. Ternyata hasilnya lucu juga dan menarik jadinya. Cocok banget sama si lukisan ini yang juga pakai frame warna hitam. Jadi kalau kita mau milih lukisan frame kayak gini, nggak akan cocok kalau ini pakai warna putih nih. Karena ini udah ada hitam di dalamnya sini, kita mesti pilih yang warna hitam. Dan supaya nggak standar-standar tadi, teman-teman bisa lihat, bisa juga kita pakai ambalan yang modelnya seperti ini nih. Daripada ambalan yang melayang-melayang yang sekarang mungkin udah agak ketinggalan. Kalau ini kan bentuknya sekarang banget dan cocok banget sama si atapnya tadi yang miring-miring dari rumah ini. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Enak sih.
Ini juga buat ngelangkah enak. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini. Karena ini bisa dipakai untuk belajar, di sini dibikin pakai pintu geser supaya hemat ruangnya. Nah, di bagian sini kita bisa masuk ke dalam. Habis itu kita bisa belajar di dalam situ. Dan di bagian sebelah sini adalah tempat untuk naruh-naruh storage-nya. Oke, ini seru loh bro. Di bagian sudutnya itu kadang-kadang masih ada sisa, masih bisa kita taruhin kayak gini-gini nih. Itu aja Hot Wheels ya? Iya, Hot Wheels. Hot Wheels zaman sekarang tuh gue pikir Hot Wheels gue nggak pernah punya Hot Wheels kayak gini sih. Yang gue punya tau nggak yang dulu? Mundurin, dia jalan ke depan. Iya, iya. Nah, Tarik gitu kan? Iya. Kalau ini buat apa nih? Cucu nabrak-nabrak gitu, kalau ini nggak seru kan? Apa deh? Cuma zaman lu, Hah? cuma zaman lu begitu. Ya enggak, itu dia justru. Kalau zaman gue dulu main mobil-mobilan kayak gitu, kita balapan. Bener nggak? Punya lu sama punya gue lebih kenceng mana, bener nggak? Akhirnya kita jadi orang yang kompetitif. Bener nggak? Kalau sekarang enggak, anak-anak itu enggak. Diadu-adu aja, jedar-jedar gitu. Iya, jadi akhirnya merusak gitu loh. Jadi lebih bagus mainan zaman dulu. Bener nggak, Bros? Iya. Iya. Walaupun gue tahu lo waktu umur segitu lo main Barbie sama sepupu lo yang perempuan, bener nggak? Boneka Mickey Mouse, man. Iya. Dokter-dokteran. Nah, sekarang kita udah sama Mas Albert dari Dharma Wangsa Residence. Kita mau tanya-tanya nih, cuman sekarang zaman pandemi. Jadi gue yang pakai masker nih, Mas Albert jangan pakai dong supaya kelihatan ada di YouTube. Hey. Iya. Mas Albert, Yes. pertama-tama terima kasih dulu nih, kita udah dijamu makanan enak nih. Sama-sama. Senang kedatangan teman-teman. Nah, sekarang kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli di Dharma Wangsa Residence ini? Kita coba kasih sebuah tatanan hunian nuansa berhuni yang beda. Jadi konsep pengembangan nuansa hunian di Dharma Wangsa Residence sudah dibikin super komplit buat para keluarga, mau keluarga muda atau keluarga mapan di tempat kita. Kawasannya cukup luas, 100 hektar dengan banyak fasilitas pendukung aktivitas di dalamnya. Jadi warga yang berhuni itu nggak perlu repot jauh-jauh keluar. Contoh, saya sudah dilengkapi ada water park yang lokasinya persis di depan klaster ini, klaster Sriwijaya. Untuk yang mikirin suasana kesehatan juga kita concern banget. Jadi penataan taman olahraga, tempat jogging, itu yang buat aktivitas cari keringat lah, kita udah siapin betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Ya. Itu adalah masalah duitnya nih. Oke. Jadi kalau kita mau beli rumah ini tuh berapa duit sih Pak? Habis itu cara gampangnya bisa dibantunya ada promo-promo spesial atau apa gitu. Karena teman-teman zaman sekarang kan milenial susah ngumpulin DP tuh. Betul banget, Mas. Jadi untuk tipe ini yang spesial di review kali ini, tipe Pandawa, kita tawarkan di harga 813 juta, sudah include tax. Jadi posisinya sudah nggak perlu pusing mikirin yang lain. Ditambah lagi di era post pandemik sekarang nih yang tadi disinggung, banyak juga kalangan muda yang pengen punya rumah tapi mungkin tabungannya terbatas atau mungkin punya budget tapi kayaknya saya better renov rumah deh sesuai idaman gitu ya. Nah, kita support keinginan itu dengan cara DP-nya 0. Nah, kenapa bisa 0 nih? Ya, di post pandemik ini saya di divisi promosi memfokuskan semua budget promosi saya untuk meringankan beban biaya konsumen dari segi BPHTB dan biaya KPR yang lumayan nyita duit, nyita kantong tuh, itu semuanya dibayarin developer 100% gratis, nggak pakai 20%, 5%, tapi 100% gratis. Nah, si DP-nya sendiri kita sudah kerjasama dengan bank-bank pendukung, jadi kita bisa kasih tanpa DP, cukup bayar booking aja, all units nih, all units, nggak cuma ngomongin Pandawa, mau 1-2 lantai bebas pilih, cuma bayar 2,5 juta, langsung proses berkas KPR, siapin koper, pindah ke rumah baru. Wih, mantep banget. Sesimpel itu. Jadi teman-teman, benar kata Pak Albert bilang, semua orang udah bisa beli rumah, cuman jangan lupa loh, BI checking harus benar. Oke, itu pasti, itu harus. pasti. Jadi teman-teman juga kalau emang pengen punya rumah, sekarang developer kayak Dharma Wangsa Residence ini udah banyak ngebantunya sampai bisa bikin 0%. Jadi tugas teman-teman untuk tidak boros pakai kartu kredit supaya BI checkingnya bagus. Benar kan ya? Oke, Pak Albert, makasih banyak ya. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia dan kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Gue masuk lagi ke rumahnya, Bro. Woi, kita ketemu sama Bayu nih di Dharma Wangsa Residence. Yang kerennya Bayu ini, dia udah subscribe kita dari bulan Juni. Gue benar-benar terhormat banget ketemu sama Bayu nih di sini. Senang.
Cel, masukin ke video ya, Dharmawangsa Square. Dharmawangsa Square Residence. Gunain nut yang warna putih. Gunain nut yang warna hitam. Dan ini dia ada lemari bawah tangganya nih. Padahal di depan nggak banjir. Di lampu. Nggak apa-apa.